Pokoknya dijamin deh gak akan nyempok ya kalau posisi pesonya benar teman-teman. Oh ya, ini bagian ekor tuh ya, buat banyak lingkungannya kayak gini ya. Bentuknya, teksturnya lumayan halus ya. Dan ini sayap teman-teman. Lengkungannya standar ya, standar setelan kayak gitu. Ini lumayan halus ya. Pakai cutter, pakai pisau raut ya, tidak akan nyempok, dijamin. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Oke, jadi beginilah cara ngeraut rangka ala saya ya. Let's go. Pertama ya, siapkan bambunya kayak gini. Bambu yang sudah tua itu kayak gini itu ya. Jadi dia lebih lengkung ke atas kayak gini ya, lengkung ke bagian daging ya. Ini dagingnya, ini hinisnya, jadi dia lengkungnya ke bagian daging kayak gini ya. Ini yang sudah tua, cukup dibelah aja kayak gini, dibelah kemudian dijemur. Ini nggak apa-apa teman-teman ya, atau mau dibelah dulu, dihilangin bagian dagingnya ya, tinggal tersisa bagian kulitnya kayak gini, hinisnya, kemudian dijemur. Atau mau kayak gini yang sudah dipotong kecil-kecil kayak gini, ini juga bisa teman-teman, langsung dijemur kayak gini ya. Nah, jadi jemurnya itu jangan terlalu lama ya, cukup 1-3 harian ya, kemudian kalian angkat. Jadi jangan terlalu lama ya, jadi dijemur itu biar bambunya itu agak cepat kering ya. Sebenarnya kalau nggak dijemur juga bisa teman-teman ya, tapi untuk mempercepat pengeringan itu bisa dijemur kayak gitu. Oke teman-teman, kalau sudah kayak gini, sudah dipotong-potong kecil-kecil dan juga sudah kering bambunya, kemudian diraut ya. Nah jadi cara saya ngeraut arku kayak gini teman-teman ya. Saya biasa pakai rautan kayak gini ya, rautan yang bentuknya bulat kayak gini ya, agak miring kayak gini ya. Tuh, ini dari besi ya, tuh tadi pokoknya ini saya beli. Nah, atau kalau nggak pakai rautan kayak gini, saya suka pakai cutter ini ya, tuh cutter yang di potong kemudian dipasangin pakai pegangan kayak gini dari bambu ya. Tuh, jadi untuk kalian yang suka nanya, bang, cara ngeraut pakai cutter gimana ya, caranya kayak gini teman. Jadi cutternya itu kalau kamu nggak dipasangin ke bambu terus dibentuk miring kayak gini tuh nggak bisa teman-temannya. Karena kenapa? Karena kalau ngeraut itu biar gak nyempok, biar gak apa namanya mana teh sempok gitu nya, ngejemol. Nah itu jadi posisi sini nih seri. Nah jadi posisinya harus kayak gini teman-teman tuh, jadi harus nyungsang kayak gini, jadi posisinya miring tuh ya. Pakai cutter biasa itu susah teman-temannya, posisinya jadi nggak miring ya. Tuh jadi kalau posisinya miring kayak gini itu jadi tidak akan nyempok ya tuh. Oh enak, tidak akan nyempok tuh ya. Jadi kalau kalian ngaruh tidak akan nyempok, walaupun si cutternya ini tajam ya, tidak akan nyempok tuh. Makanya teman-teman kalau bikin pisau raut dari cutter itu kayak gini ya, jadi si cutternya dibikin miring kayak gini tuh, pegangan ini miring sini ya. Jadi jangan dilurus, jangan lurus. Kalau lurus itu biasanya nanti posisinya kayak gini nih. Nah posisinya kayak gini, jadi posisinya juga bakalan lurus kayak gini. Nah posisi lurus kayak gini itu biasanya akan nyempok dan itu akan beresiko suka gagal teman-teman ya. Makanya dibikin miring kayak gini ya, tuh bikin miring, jadi posisinya nanti kayak gini, agak miring ya tuh. Kenapa harus dibikin miring? Karena biar tidak nyempok tuh ya. Jadi mudah sekali kalau bikin rangka teman-teman kalau meraut itu, jadi tidak perlu ditekan, ini diringankan aja, dihampangin tuh. Ini mudah sekali teman-teman ya tuh, kalau pakai cutter ya. Kalau pakai ini juga bisa nih, makanya ini bentuknya bulat kayak gini, agak miring ke atas tuh, sama teman-teman. Ini nanti posisinya ketika disimpan kayak gini, ini posisinya jadi miring juga tuh. Oh, kayak gini ya tuh. Jadi mau pakai pisau kayak gini ataupun mau pakai pisau cutter kayak gini sama aja teman-teman ya. Yang harus dirubah itu kalau pakai cutter harus bikin miring kayak gini ya, kayak gitu teman-teman.
Oke nih, kita bikin bagian ekor, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi bagian ekor itu, ya, ini sebelum diraut, ini sebenarnya sudah hampir membentuk kayak gini. Karena kenapa? Karena ini posisinya benar. Bagian kepala dan bagian ekor ya. Jadi jangan sampai kebalik. Ini bagian kepalanya, ya tuh. Ini bagian ekornya. Tuh, jadi bagian ekornya ada bulu-bulunya kayak gini tuh. Nah, jadi ketika dibelah itu sebenarnya sudah hampir jadi kayak gini. Jadi kita cukup menghaluskannya saja. Oke, teman-teman, kayak gini. Kita buang dulu nih bagian pinggir hinisnya ini. Jadi bukan dibuang hinisnya, teman-teman ya. Dibuangnya cukup ujungnya, pinggirnya gini tuh. Kenapa? Karena biar tidak luka kena tangan. Tuh, kayak gini. Jadi cukup kita haluskan saja. Oh, ini sudah langsung jadi ya. Ini saya bikin layang setelan ya. Layang setelan ini sekitar 3 mm ya diameternya. 3 mm lebih kayaknya nih ya untuk bagian ekor. Dan untuk bagian sayap itu sekitar 2 atau 2,5 ya milimeter. Oh, kayak gini. Sama teman-teman, bagian sayap juga kayak gitu ya. Dibuang dulu bagian hinis pinggirnya biar nggak luka. Oh, kayak gini. Oh, jadi posisinya kayak gini tuh ya, nyungsang, agak miring terus ya. Makanya yang ditoel deh. Rahat. Nah, ini bagian sayap, teman-teman. Oke, kayak gini kira-kira untuk bagian lengkungan setelan ya. Oh, beres. Oke, kita coba nih pakai cutter. Oh, kayak gini bentuknya ya. Jadi untuk bagian ekor itu lengkungannya cukup di ujung ekor ya. Jadi kalian fokus aja ke bagian ekor ngerautnya. Kita buang dulu bagian hinisnya ya. Nah, kayak gini. Fokus di bagian ekor dulu. Jangan dulu ke atas kepala kayak gini. Nah, kalau sudah menemukan lengkungan yang sesuai, kemudian kita rapikan bagian kepalanya. Nah, ini kalau bagian ekor tuh agak gepeng ya. Untuk bagian kepala itu jangan terlalu lembek ya, teman. Nah, kemudian kita kasih cokan bagian kepalanya. Oh, kayak gini. Nah, kalau cutter kayak gini, itu kalau udah agak sedikit apa tumpul, itu bisa di asah, teman-teman ya. Pakai asahan kayak gini aja. Nah, kalian saja kayak gini. Jadi cara ngasahnya itu searah ya. Jadi jangan digusur-gusur kayak gini, tapi searah ya, nih belakang ini nih ya. Nah, kayak gini searah ya. Jadi bisa, teman-teman, bisa diasah kalau sudah tumpul. Lanjut. Nah, ini bagian sayap nih. Oh, kayak gini, teman-teman. Oh, jadi posisinya kayak gini tuh ya. Oh, jadi agak miring ya, biar gak nyempog.
Jadi harus dibikin miring. Mudah teman-teman ya. Lebih ringan teman-teman. Ya tuh. Jadi kalau pakai cutter itu enaknya dia lebih ringan ya. Beda sama pisau raut kayak gini, ini agak sedikit berat teman-teman. Oh, kayak gini teman-teman ya. Mudah sekali. Oh, enak ya. Jadi tidak akan nyempok ya, tidak akan nyempok-nyempok ya. Yang dimana kalau nyempok itu biasanya itu akan berakibat gagal ya, terlalu lembek kayak gitu teman-teman ya. Oh, jadi posisinya kayak gini tuh. Mau cutter ataupun pesawat kayak ini nih posisinya kayak gini tuh, agak miring tuh, ya. Kalau posisinya kayak gini lurus itu biasanya suka nyempok. Oh, jadi langsung ya, walaupun kalian ngerautnya cepet juga tidak akan nyempok teman-teman. Kayak gini tuh ya. Oh, oh, ya tuh. Kita kasih cepet ya. Oh, itu tidak akan nyempok, dijamin ya. Kalau posisinya miring misalnya. Oh, ya, tidak akan nyempok, dijamin deh. Oh, jadi teman-teman ya, gitu. Nah, teman-teman, jadi untuk kalian semua ya, biar gak nyempok kalau kalian ngaraut, itu bikin presonya kayak gini. Ini terbuat dari cutter ya, dibikin miring ya. Walaupun pakai pisau juga ini miring kayak gini. Ya, biar gak nyempok, dan rautannya juga beda teman-teman tuh kayak gini. Ya, kalau rautan pisau miring tuh kayak gini, teman-teman tuh. Yang merintil. Oh, ya, enak banget nih. Cara ngerautnya juga itu sangat ketagihan ya. Oh, oh. Ya, oke teman-teman, begitulah cara saya meraut ya. Oke, semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat ya. Silakan kalian tiru. Bye.